Mudah untuk menilai masa lalu dengan mata modern, mengasumsikan bahwa pernikahan selalu menjadi perayaan cinta. Namun di abad-abad kegelapan, cinta adalah kemewahan berbahaya yang hanya sedikit orang mampu memilikinya. Realitas malam pernikahan abad pertengahan jauh lebih pragmatis dan menakutkan. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Dua orang asing, disatukan oleh politik dan darah, dipaksa untuk keintiman segera demi memastikan masa depan dinasti. Perasaan tidak penting, hanya produksi pewaris. Pandangan utilitarian tentang manusia ini mengubah ranjang pernikahan menjadi panggung yang dingin, tanpa kehangatan yang kita anggap biasa hari ini. Kontrak daging dan tanah. Latar belakang peristiwa-peristiwa ini dibangun di atas premis yang tak tergoyahkan. Pernikahan adalah masalah negara dan ekonomi, bukan kasih sayang. Dari abad ke-5 hingga akhir abad ke-15, Eropa berfungsi di bawah sistem di mana orang-orang adalah bidak catur. Yang tidak semua orang tahu adalah bahwa gereja dan hukum sekuler melancarkan pertempuran diam-diam tentang apa yang sebenarnya mendefinisikan pernikahan. Bagi para bangsawan feodal, penyatuan itu diresmikan dengan penandatanganan kontrak dan pertukaran mahar. Bagi gereja, bagaimanapun, keabsahan akhir bergantung pada tindakan fisik, konkret, dan tidak dapat ditarik kembali. Perbedaan ini mengubah malam pernikahan menjadi pengadilan. Tidak cukup hanya berjanji, harus ada pembuktian. Keluarga bangsawan mengatur persatuan ini dengan dinginnya orang yang menjual ternak. Adipati Normandia tidak mencari pasangan, dia mencari aliansi strategis dengan Flandes. Dalam permainan kekuasaan ini, wanita dipandang sebagai sarana yang diperlukan untuk mengalihkan properti dan melegitimasi ahli waris. Sebuah pepatah dari zaman itu mengatakan bahwa tidak ada pria yang menikah tanpa menyesal, sebuah frasa yang mengungkapkan permusuhan laten antara suami istri yang seringkali pertama kali bertemu pada hari upacara itu sendiri. Pemaksaan bukanlah suatu kecelakaan, melainkan norma. Para orang tua menegosiasikan nasib anak-anak mereka ketika mereka baru belajar berbicara. Janji-janji pernikahan dapat mengikat secara hukum sejak anak-anak berusia 7 tahun. Mari kita bayangkan sejenak teror sunyi seorang gadis yang saat tumbuh dewasa menemukan bahwa masa depannya telah dijual kepada orang asing yang usianya 2 kali lipat atau 3 kali lipat darinya. Tidak ada jalan keluar. Struktur sosial dirancang sedemikian rupa sehingga penolakan menjadi tidak mungkin. Menolak pernikahan yang diatur tidak hanya berarti aib, tetapi juga kehancuran ekonomi seluruh keluarga dan kadang-kadang pengasingan atau kurungan di biara. Demikianlah pasangan pengantin tiba di altar bukan dengan harapan, melainkan dengan kepasrahan orang yang berjalan menuju tiang gantungan. Mungkin aspek yang paling mengganggu dari era ini adalah usia para pemeran utama. Hukum kanon dan adat menetapkan bahwa anak perempuan cocok untuk menikah pada usia 12 tahun dan anak laki-laki pada usia 14 tahun. Norma ini didasarkan pada pemahaman kehidupan yang murni biologis. Jika tubuh bisa bereproduksi, maka ia siap untuk kewajiban perkawinan. Namun, kematangan emosional dan fisik yang sesungguhnya jauh dari definisi teknis tersebut. Dalam konteks sejarah bangsawan, ikatan pernikahan diatur pada usia yang sangat muda karena peran utama para wanita muda ini adalah untuk memastikan garis suksesi keluarga mereka sesegera mungkin. Sebuah contoh jelas dari kenyataan ini adalah Margaret Beaufort, yang menikah saat masih anak-anak dan melahirkan pada usia 13 tahun. Tubuhnya, yang masih berkembang, mengalami komplikasi signifikan selama persalinan ini, sebuah trauma yang membuatnya tidak dapat memiliki keturunan lagi selama sisa hidupnya. Kisahnya, meskipun menyakitkan, menggambarkan konsekuensi serius yang ditimbulkan oleh tuntutan dinasti pada masa itu, terhadap banyak wanita muda bangsawan. Masyarakat pada masa itu memberikan tekanan dinasti yang luar biasa pada wanita muda bangsawan. Fungsi utama mereka adalah untuk segera menjamin kelangsungan garis keluarga melalui ahli waris laki-laki yang membuat kesejahteraan individu sang istri menjadi prioritas kedua di balik prioritas garis keturunan. Formalisasi persatuan ini yang meliputi kohabitasi dianggap sebagai langkah politik penting untuk menyegel aliansi antar keluarga.
Ini adalah langkah yang tidak bisa ditunda, dengan demikian memastikan bahwa fakta tersebut tetap teguh menghadapi segala kejadian tak terduga atau perubahan keadaan. Ketergesaan untuk menyelesaikan tindakan tersebut tanpa peduli kesediaan atau rasa sakit istri muda itu menaburkan benih trauma yang mendalam. Begitu banyak kasus kelahiran prematur dan komplikasi internal sehingga tingkat kematian pada istri-istri muda ini sangat mengkhawatirkan. Namun, mesin dinasti tidak berhenti. Jika seorang istri meninggal, istri lain dicari dan siklus aliansi berlanjut di atas pengorbanan sunyi yang sebelumnya. Meskipun Gereja Katolik secara teoretis menekankan persetujuan bersama sebagai dasar sakramen, kenyataan praktis membatalkan segala kemungkinan pilihan bebas. Persetujuan adalah formalitas, sebuah kata yang diucapkan di bawah tatapan keras orang tua, wali, dan penguasa feodal. Kronik zaman itu penuh dengan kekosongan, keheningan di mana seharusnya ada suara-suara wanita. Mereka tidak menulis undang-undang atau catatan, oleh karena itu ketakutan dan perlawanan mereka jarang didokumentasikan. Namun ada jejak-jejak keputusasaan itu. Ada catatan tentang gadis-gadis muda yang harus dibawa secara fisik ke altar atau diancam dengan kekerasan parah jika mereka tidak mengucapkan ya. Bagi para pria, situasinya juga bisa menindas, meskipun dengan cara yang berbeda. Seringkali mereka dipaksa untuk menikahi wanita yang mereka benci atau yang tidak memiliki kesamaan dengan mereka, terperangkap oleh hutang atau ambisi orang tua mereka. Namun, perbedaan kekuasaan sangat besar. Pria, pada akhirnya, mempertahankan otonomi sosial dan hukumnya. Wanita beralih dari menjadi milik ayah menjadi milik suami. Malam pernikahan, kemudian, menjadi saat di mana transfer kepemilikan itu menjadi fisik. Itu bukanlah tindakan cinta, melainkan tindakan kepemilikan. Literatur pada masa itu seperti teks-teks Geoffrey Chaucer terkadang mengisyaratkan penderitaan persatuan ini, menggambarkan pernikahan bukan sebagai surga, melainkan sebagai perangkap ratapan. Doktrin agama semakin memperumit gambaran psikologis. Santo Hieronymus dan teolog lainnya memperingatkan bahwa mencintai istri sendiri dengan terlalu banyak gairah hampir merupakan dosa, mirip dengan perzinahan, karena pernikahan harus didasarkan pada kewajiban dan prokreasi, bukan pada kesenangan. Ajaran ini menciptakan suasana dingin dan rasa bersalah. Bahkan jika kasih sayang muncul, itu harus ditekan. Keintiman berubah menjadi prosedur mekanis, tanpa kehangatan manusia, dilaksanakan di bawah perintah ilahi untuk beranak cucu. Pertunjukan publik dan pemberkatan ranjang. Saat momen kebenaran mendekat, privasi lenyap sepenuhnya. Apa yang saat ini kita anggap sebagai momen paling intim bagi pasangan, di abad pertengahan adalah acara komunal. Pernikahan tidak berakhir di gereja, perayaan berlanjut hingga ke kamar pengantin itu sendiri. Bagian ini tersembunyi di bawah lapisan tradisi meriah, tetapi intinya sangat invasif. Upacara yang dikenal sebagai encamamiento atau upacara pembaringan adalah pembukaan yang diperlukan untuk tindakan terakhir. Ini bukan tentang meninggalkan pengantin sendirian untuk saling menemukan. Sebaliknya, kerumunan kerabat, teman, dan anggota klerus menemani pasangan itu ke kamar pengantin. Suara gaduh, musik keras, dan lelucon yang kurang pantas adalah hal yang konstan. Tujuannya bukan hanya merayakan, tetapi mengawasi. Masyarakat perlu menjadi saksi bahwa pengantin masuk ke ranjang bersama, karena itu merupakan bukti hukum bahwa pernikahan sedang disempurnakan. Di Inggris misalnya, lazim bagi pendeta untuk memberkati ranjang itu sendiri, memercikinya dengan air suci dan melafalkan doa-doa untuk mengusir setan dan memastikan kesuburan. Bayangkan adegannya, sebuah ruangan penuh orang, bau kemenyan dan anggur, tatapan penuh harap dan ejekan dari para tamu, dan di tengah-tengah dua orang seringkali tidak saling mengenal, dipaksa untuk menanggalkan pakaian atau ditanggalkan pakaian oleh para pengiring mereka. Tekanan psikologisnya luar biasa. Bagi pengantin wanita yang seringkali dididik dalam kesucian yang paling ketat dan ketakutan religius, terekspos seperti itu di depan kerumunan pasti merupakan pengalaman yang melumpuhkan. Namun invasi tidak berakhir dengan pemberkatan. Di banyak wilayah Eropa, adat menetapkan bahwa para tamu tidak segera pergi. Mereka tetap minum, bernyanyi, dan melempar kaus kaki ke pengantin, sebuah tradisi yang konon membawa keberuntungan bagi siapapun yang berhasil mengenai.
Pesan yang mendasari jelas, tubuh kalian bukan hanya milik kalian, tetapi milik garis keturunan dan komunitas. Keintiman adalah kemewahan yang tidak mampu dimiliki oleh kaum bangsawan. Di istana-istana kerajaan, pengawasan ini mencapai tingkat yang aneh, di mana pejabat tinggi harus mengesahkan bahwa pasangan suami istri memang berada di ranjang bersama. Di balik semua teater publik ini tersembunyi ketakutan hukum yang sangat spesifik, pembatalan. Jika suatu pernikahan tidak disempurnakan, itu bisa dibubarkan oleh gereja. Ini mengubah malam pernikahan menjadi ujian kinerja. Bagi pria, tekanan untuk menunjukkan kejantanannya adalah mutlak. Kegagalan dalam aspek ini bukan hanya aib pribadi, tetapi bencana politik yang dapat mencabutnya dari tanah dan gelar. Bagi wanita, tekanan terletak pada kepatuhannya dan, kemudian, pada bukti kesuciannya. Kebutuhan akan validasi hukum ini mengubah ranjang pengantin menjadi panggung kecemasan ekstrem. Tidak ada ruang untuk kelembutan atau penemuan bertahap. Segalanya harus terjadi malam itu dan harus terjadi sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan keraguan. Keluarga menunggu di luar, kadang-kadang secara harfiah di balik pintu, menunggu berita atau tanda yang mengkonfirmasi bahwa perjanjian telah disegel. Penyelenggaraan adalah segel akhir dari kontrak. Tanpa itu, seluruh kesepakatan, mas kawin yang dibayarkan, dan tanah yang dijanjikan akan menggantung. Ketegangan yang ditimbulkan oleh hal ini seringkali berujung pada situasi paksaan. Jika salah satu pasangan merasa jijik atau takut, yang lain didorong oleh kewajiban untuk memenuhi tugas sosial, mengabaikan perasaan pasangannya. Frasa debit perkawinan bukanlah metafora, itu adalah hutang nyata yang harus dibayar. Mentalitas ini, didukung oleh otoritas agama dan sipil, menciptakan lingkungan di mana pelecehan dinormalisasi di bawah selubung hukum. Perlawanan seorang istri tidak dipandang sebagai hak untuk melindungi tubuhnya, melainkan sebagai pemberontakan terhadap tatanan alam dan ilahi. Sepanjang berabad-abad suara-suara mereka yang menderita kengerian ini meredup, tetapi catatan pengadilan dan gerejawi menawarkan kita sekilas tentang penderitaan mereka. Kita tahu tentang wanita yang mencoba melarikan diri sebelum malam pernikahan, tentang pria yang dibawa ke pengadilan untuk membuktikan kapasitas fisik mereka melalui pemeriksaan yang memalukan, dan tentang keluarga yang saling menghancurkan ketika persetubuhan tidak dapat dibuktikan. Sejarah resmi lebih suka berbicara tentang silsilah dan heraldik, tetapi dasar dari pohon keluarga tersebut seringkali disirami air mata ketidakberdayaan. Apa yang terjadi di balik tirai ranjang pengantin abad pertengahan adalah cerminan dunia yang keras, di mana kelangsungan hidup kolektif menghancurkan martabat individu. Dan meskipun kebiasaan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, dari kastil-kastil dingin Skandinavia hingga villa-villa Italia, penyebut umumnya sama. Malam pernikahan bukanlah tempat suci, melainkan panggung terakhir dari transaksi yang tidak dapat dibatalkan. Saat fajar menyingsing, bukti fisik harus disajikan. Pameran spray, ternoda atau tidak, akan menentukan masa depan pengantin wanita. Jika bukti itu memuaskan, aliansi itu dirayakan. Jika tidak, dimulailah cobaan berat berupa tuduhan, pengadilan, dan rasa malu publik yang dapat menghancurkan hidup seorang wanita selamanya. Tetapi itu, dan kengerian spesifik dari ritual pemeriksaan dan tes impotensi, adalah kisah yang patut diceritakan secara rinci dalam bab berikutnya dari kronik gelap ini. Upacara di gereja hanyalah pembukaan yang terlihat dari drama yang jauh lebih gelap dan kompleks. Meskipun pertukaran cincin dan janji di depan altar memberikan bentuk spiritual pada pernikahan, masyarakat abad pertengahan yang terobsesi dengan keturunan dan properti tahu bahwa persatuan sejati tidak ditandatangani dengan tinta atau disegel dengan doa, melainkan harus diukir pada daging itu sendiri. Yang tidak semua orang tahu adalah bahwa perayaan pernikahan tidak berakhir dengan perjamuan dan musik. Faktanya bagi pasangan pengantin, terutama bagi wanita, akhir pesta menandai dimulainya invasi sistematis terhadap privasi mereka yang hari ini akan kita anggap tidak masuk akal. Malam pernikahan bukanlah tempat perlindungan perdamaian, melainkan panggung teater di mana seluruh komunitas mengklaim haknya untuk berpartisipasi, mengawasi, dan menghakimi. Ketika matahari terbenam dan obor menerangi aula-aula besar kastil atau gubuk-gubuk sederhana di desa, suasana berubah.
Kegembiraan pesta yang dihidupi oleh anggur dan hidromel mulai berubah menjadi tekanan yang nyata menuju tindakan terakhir. Tidak ada yang bertanya saat itu apakah kejam untuk menundukkan dua orang muda yang seringkali tidak saling mengenal dan ketakutan pada pengawasan semacam itu. Itu hanyalah kebiasaan, sebuah tradisi yang mengakar kuat seperti menanam atau memanen. Kerumunan, jauh dari menarik diri untuk memberikan privasi kepada pasangan, berubah menjadi pengawal yang bising dan menuntut yang menemani mereka sampai ke ambang batas kerentanan mereka. Prosesi menuju ranjang. Jalan menuju kamar pengantin itu sendiri merupakan ritual yang syarat simbolisme dan penghinaan laten. Prosesi ini bukanlah arak-arakan yang tenang, melainkan parade riuh yang di beberapa daerah dikenal sebagai pengiringan. Teman, keluarga, musisi, dan rohaniwan membentuk rombongan yang mengelilingi pengantin, mendorong mereka secara fisik dan simbolis menuju takdir mereka. Dalam transisi ini, sosok pengantin wanita dilucuti individualitasnya untuk menjadi objek pengorbanan komunal. Tawa melengking, lelucon cabul, dan lagu-lagu bakik yang menggema di lorong-lorong batu berfungsi untuk mengingatkan pasangan bahwa persatuan mereka bukanlah masalah pribadi, melainkan acara publik yang menjadi tumpuan keseimbangan sosial. Sangat penting untuk memahami bahwa mentalitas abad pertengahan tidak menganggap privasi sebagai hak. Di dunia di mana kelangsungan hidup bergantung pada kelompok, isolasi dicurigai. Oleh karena itu, kerumunan tidak melihat kehadiran mereka sebagai campur tangan, melainkan sebagai jaminan. Mereka harus memastikan bahwa pengantin tiba di ranjang karena hanya dengan begitu aliansi antara keluarga divalidasi. Kebenaran tentang apa yang terjadi pada saat-saat itu sama grotesknya bagi kepekaan modern kita, seperti halnya normal bagi mereka. Para hadirin seringkali menelanjangi pengantin, kadang-kadang dengan kehalusan ritual, tetapi di lain waktu dengan kekasaran yang lahir dari kemabukan dan euforia kolektif. Pengantin wanita dilucuti pakaian dan pertahanannya diserahkan ke ranjang seperti orang yang menyerahkan persembahan, di bawah tatapan cermat lusinan mata yang tidak berusaha melindunginya, melainkan untuk mengesahkan penyerahannya. Bahkan gereja yang memberitakan kesucian dan kesederhanaan berpartisipasi aktif dalam invasi kamar tidur ini. Seorang pendeta biasanya memimpin prosesi terakhir menuju kamar pengantin, bukan untuk menghibur pengantin, melainkan untuk membersihkan lokasi tindakan jasmani. Ranjang itu disiram air suci dan diasapi dupa, sementara doa-doa khusus diucapkan untuk mengusir iblis dan menjamin kesuburan. Praktik ini mengungkapkan ketakutan mendalam masyarakat abad pertengahan terhadap seksualitas. Itu dianggap sebagai wilayah berbahaya, rentan terhadap pengaruh jahat yang harus disucikan agar dapat diterima. Gambaran itu sangat menakutkan. Pendeta berdiri di samping tempat tidur, melantunkan liturgi dalam bahasa Latin, sementara pasangan itu menunggu, terbuka dan rentan agar otoritas agama memberikan izinnya untuk melanjutkan. Dalam beberapa ritual, bahkan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi pengantin di tempat tidur diberkati, sebuah cawan seremonial yang di beberapa istana dikenal sebagai anggur malam. Tindakan ini, jauh dari menenangkan, justru menambahkan lapisan keseriusan yang menakutkan pada saat itu. Kehadiran yang sakral di tempat yang intim mengingatkan pasangan suami istri bahwa mereka sedang memenuhi perintah ilahi, suatu kewajiban yang melampaui keinginan pribadi mereka. Ranjang itu tidak lagi menjadi perabot, melainkan menjadi altar pengorbanan di mana kehendak individu harus mati untuk memberi jalan kepada kewajiban dinasti. Setelah pengantin berada di tempat tidur, dimulailah apa yang disebut upacara pembaringan, sebuah tradisi yang bervariasi dalam intensitasnya tergantung pada wilayah dan status sosial, tetapi yang selalu mempertahankan sifat invasifnya. Di istana Inggris dan Prancis adalah kebiasaan bagi tamu-tamu berpangkat tinggi untuk duduk di tepi tempat tidur, berbicara dan bercanda dengan pasangan. Tidak ada keheningan, tidak ada temaram romantis. Ada cahaya kebisingan dan kerumunan yang penuh harap. Salah satu tradisi paling aneh dan memalukan adalah melempar stocking. Pengiring pria dan pengiring wanita melepas stocking mereka dan melemparkannya ke atas pengantin. Diyakini bahwa siapapun yang berhasil membuat pakaian itu jatuh di atas kepala pasangan akan menjadi orang berikutnya yang menikah.
Ritual pernikahan pada masa itu seringkali melibatkan upacara publik yang bisa menjadi mengganggu. Pengantin baru, dan khususnya pengantin wanita muda, terpapar pada tatapan dan tuntutan para tamu, kehilangan jejak privasi apapun. Dalam beberapa kesempatan, kerumunan memperpanjang keberadaan mereka di kamar sampai menerima kompensasi atau minuman keras, menempatkan pasangan di bawah tekanan yang cukup besar. Bagi seorang wanita muda yang dididik di bawah kode etik yang ketat pada masa itu, menjadi pusat perhatian audiens yang begitu luas, menimbulkan ketidaknyamanan yang mendalam. Meskipun pengantin wanita mengungkapkan kesedihan, emosinya tidak diartikan sebagai penderitaan yang membutuhkan perhatian, melainkan sebagai tanda kesopanan yang sesuai dalam ritual tersebut. Primasi adat membatalkan empati, pemenuhan ritual adalah satu-satunya yang relevan. Yang lebih mengganggu adalah bahwa dalam konteks kepentingan politik yang tinggi, pengawasan tidak berakhir ketika tirai kanopi ditutup. Untuk keluarga kerajaan, di mana legitimasi pewaris adalah masalah negara yang dapat memicu perang saudara, penyempurnaan harus diverifikasi tanpa keraguan. Ada kasus-kasus sejarah di mana saksi-saksi terpilih tetap berada di kamar, tersembunyi atau secara diam-diam dipisahkan untuk memberikan kesaksian audio atau visual bahwa tindakan tersebut telah terjadi. Praktik ini mengubah keintiman menjadi kinerja birokrasi. Raja dan ratu bukanlah kekasih yang saling menemukan. Mereka adalah pejabat yang melaksanakan prosedur administratif di bawah pengawasan. Dalam sejarah monarki Eropa, ada kisah-kisah ibu, bibi, atau penasihat yang tinggal di balik pintu untuk mendengarkan, atau yang masuk segera setelah itu untuk memeriksa. Tekanan pada pengantin pria dalam keadaan ini sangat besar. Kejantanan menjadi masalah kehormatan publik. Kegagalan dalam kinerja bukanlah masalah pribadi, melainkan penghinaan nasional yang dirumorkan di istana asing keesokan paginya. Kecemasan performatif ini seringkali menyebabkan situasi impotensi psikologis yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak intervensi, pengobatan aneh, dan pengawasan yang lebih besar, menciptakan lingkaran setan rasa malu dan kegagalan. Bagi wanita, kehadiran pihak ketiga berarti bahwa setiap jeritan kesakitan atau penolakan akan diabaikan atau lebih buruk lagi disaksikan sebagai bukti bahwa tugas sedang dipenuhi karena perlawanan wanita secara budaya dilihat sebagai bagian dari pacaran dan bukan sebagai penolakan yang sah. Ketika akhirnya kerumunan mulai bubar dan pintu ditutup, jika memang ditutup, dimulailah kenyataan dari tindakan fisik. Disinilah kisah menjadi lebih suram. Konsep teologis dan hukum yang dominan adalah tentang utang perkawinan. Menurut doktrin ini, setiap pasangan memiliki hak atas tubuh pasangannya, dan menolak persatuan jasmani adalah dosa mematikan dan pelanggaran kontrak. Namun, dalam masyarakat patriarkal, utang ini hampir secara eksklusif ditagih atas tubuh wanita. Istri tidak memiliki wewenang hukum untuk menolak suami. Pemerkosaan dalam pernikahan tidak diakui sebagai kejahatan. Itu adalah kemustahilan hukum, karena dianggap bahwa wanita telah memberikan persetujuan abadi saat mengatakan ya di altar. Bagi istri-istri muda yang belum mencapai perkembangan fisik penuh mereka, konsumasi pernikahan dapat mengakibatkan komplikasi serius. Hukum dan kebiasaan pada masa itu memprioritaskan aliansi dinasti di atas kesejahteraan fisik gadis muda tersebut. Catatan sejarah dan kronik medis pada waktu itu sering menyebutkan munculnya komplikasi kesehatan serius pada pengantin baru seperti demam dan kerusakan internal, konsekuensi yang mencerminkan tekanan ekstrem yang dikenakan pada tubuh mereka. Merupakan fakta bahwa pendirian banyak dinasti besar Eropa dicapai, sebagian melalui penyatuan dini yang memiliki biaya fisik tinggi bagi para gadis muda yang terlibat. Sang suami, di sisi lain, sering bertindak bukan didorong oleh kekejaman pribadi, melainkan oleh kewajiban dan ketidaktahuan. Dididik dalam budaya yang menghargai dominasi dan melihat empati terhadap wanita sebagai kelemahan, banyak pria dengan tulus percaya bahwa memaksa konsumasi adalah tugas mereka. Mereka diajari bahwa perlawanan wanita adalah alami dan harus diatasi. Selain itu, ketakutan dituduh impoten mendorong mereka untuk bertindak dengan cepat dan kasar, menghilangkan setiap kemungkinan kelembutan. Demikianlah, malam pernikahan berubah menjadi pertemuan mekanis dan menyakitkan, tanpa adanya koneksi manusiawi yang hari ini kita anggap penting. Tirani dari spray berlumuran darah.
Kengerian malam pernikahan tidak berakhir ketika lilin-lilin padam atau ketika kelelahan mengalahkan tubuh. Bahkan, itu membentang seperti bayangan panjang hingga fajar hari berikutnya dengan ritual pemeriksaan yang ditakuti. Masyarakat abad pertengahan yang terobsesi dengan kemurnian fisik dan pewarisan harta yang sah menuntut bukti yang nyata, tak terbantahkan, dan grafis bahwa pengantin wanita tiba di pernikahan dalam keadaan utuh dan bahwa persatuan telah terwujud secara biologis. Bukti ini bukan kesaksian lisan atau janji suci, melainkan sebuah objek, spray pernikahan yang berlumuran darah. Ketika sinar matahari pertama mulai menyaring melalui jendela, udara di kamar pengantin menjadi tegang, hampir seperti suasana pengadilan. Adalah umum bagi para matron keluarga, wanita tua yang bertugas menjaga kehormatan garis keturunan, atau bahkan pejabat istana dalam kasus bangsawan tinggi, untuk memasuki ruangan sebelum pasangan itu bahkan bisa berpakaian. Misi mereka adalah memeriksa tempat tidur dengan ketelitian seorang ahli forensik. Mereka mencari jejak merah tua di atas linen putih. Jika spray menunjukkan tanda-tanda yang diharapkan, kelegaan dirasakan secara kolektif dan perayaan dilanjutkan. Di banyak wilayah Eropa, kain ini dipamerkan dengan kebanggaan yang aneh. Kadang digantung dari jendela tinggi atau ditampilkan dari balkon agar orang-orang yang berkumpul di bawah bisa bersorak. Pameran publik ini mereduksi nilai total seorang wanita, sejarahnya, kecerdasannya, dan jiwanya menjadi integritas fisik tubuhnya dan mengubah keintimannya menjadi trofi untuk konsumsi massa. Namun kita harus bertanya apa yang terjadi dalam skenario sebaliknya. Apa yang terjadi jika setelah menyingkirkan selimut dan mantel tidak ada darah? Tidak adanya noda spesifik itu dapat memicu tragedi keluarga dengan proporsi yang tak terhitung. Putih bersih itu dapat diinterpretasikan dalam dua cara yang menghancurkan. Atau pengantin wanita tidak suci, yang merupakan alasan langsung untuk pembatalan, pengembalian mahar ekonomi, dan aib abadi yang akan menodai keluarganya selama beberapa generasi. Atau itu berarti pernikahan belum terselesaikan yang mempertanyakan kemampuan kejantanan suami. Tekanan yang luar biasa ini menyebabkan terciptanya jaringan penipuan putus asa dan rahasia yang dibagikan di antara para wanita. Ada catatan sejarah tentang pengantin wanita yang, karena takut tidak berdarah karena alasan alami atau sebelumnya, menggunakan tindakan ekstrem untuk menyelamatkan kehidupan sosial mereka. Mereka menyembunyikan vial kecil berisi darah hewan di antara pakaian tidur mereka, atau dalam tindakan keberanian yang menyakitkan, mereka melukai diri sendiri di paha atau kaki untuk sengaja menodai spray. Mereka melakukan ini untuk menghindari kemarahan suami mereka yang bisa merasa ditipu dan untuk menghindari rasa malu publik yang akan menimpa mereka seperti beban berat. Kebenaran tentang apa yang terjadi dalam keintiman terkubur di bawah kebutuhan mendesak untuk menjaga penampilan dan bertahan hidup dalam sistem yang tidak memaafkan kesalahan. Obsesi yang tidak sehat terhadap ujian fisik ini menunjukkan sebuah kebenaran yang tidak nyaman tentang mentalitas zaman itu. Kepercayaan tidak ada dalam persamaan perkawinan. Cinta atau saling menghormati adalah konsep yang asing bagi transaksi tersebut. Segalanya harus diverifikasi, diukur, ditimbang, dan dipamerkan di depan mata komunitas. Keintiman pasangan sepenuhnya tunduk pada rasa ingin tahu dan kendali kelompok sosial. Wanita, khususnya, menjalani saat ini dengan kecemasan yang melumpuhkan dan hening, mengetahui bahwa masa depannya, statusnya, atapnya, dan keamanan fisiknya sepenuhnya bergantung pada beberapa tetes cairan biologis di atas kain linen. Jika ia gagal dalam ujian ini, konsekuensinya sangat mengerikan. Ia bisa ditolak dan dikirim kembali ke rumah orang tuanya dalam aib, dikurung di biara untuk menyembunyikan rasa malu keluarga, atau dikucilkan secara sosial selama sisa hidupnya menjadi seorang paria. Di komunitas pedesaan dan perkotaan di mana dinding memiliki telinga dan tetangga adalah hakim moral, ada lapisan horor sosial lain yang dikenal sebagai charivari atau cencerada. Kebiasaan ini bukanlah perayaan, melainkan sebuah peringatan yang keras. Jika pernikahan dianggap tidak populer, tidak setara, misalnya seorang duda tua yang menikahi seorang gadis muda yang sedang mekar, atau jika dicurigai bahwa pasangan tidak memenuhi tugas perkawinan mereka dengan baik, komunitas akan mengambil keadilan di tangan mereka sendiri.
Mereka akan mengorganisir sebuah protes yang bising dan kacau di depan rumah pasangan tersebut. Berbekal panci, wajan, bel ternak, dan drum improvisasi, para tetangga akan berkumpul di bawah jendela pengantin baru. Mereka memukuli logam dengan marah, meneriakkan hinaan yang menyakitkan, dan menyanyikan lagu-lagu cabul serta mengejek, mencegah istirahat dan kedamaian pengantin selama berjam-jam, terkadang selama beberapa malam berturut-turut. Meskipun terkadang mencoba menyamarkan diri sebagai perayaan tradisional, seringkali memiliki nada hukuman sosial yang berat, cara agresif untuk mengingatkan pasangan bahwa mereka tidak bebas, bahwa mereka berada di bawah pengawasan konstan, dan bahwa perilaku mereka harus selaras dengan harapan desa. Praktik ini menggarisbawahi total kurangnya otonomi individu di abad pertengahan. Malam pernikahan bukan milik pengantin sendirian, itu milik desa. Kolektif merasa memiliki hak ilahi untuk menyetujui atau tidak menyetujui apa yang terjadi di dalam rumah pribadi. Jika seorang pria kaya tua menikahi seorang wanita muda yang cantik, Charifari itu brutal dan tanpa ampun, meneriakan ejekan terhadap dugaan ketidakmampuan fisik sang suami dan keserakahan sang istri yang penuh perhitungan. Tekanan eksternal ini menambah stres yang tak tertahankan pada situasi pasangan yang sudah tegang, yang harus mencoba membangun kehidupan bersama, sementara dunia luar menggedor pintu mereka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dinding tipis, jendela tidak memiliki kaca isolasi, dan komunitas selalu mendengarkan, siap menghakimi setiap penyimpangan dari norma yang ditetapkan. Meskipun penderitaan dan kurangnya privasi bersifat universal, bentuk yang mereka ambil bervariasi secara drastis, tergantung pada kelas sosial, menciptakan dua jenis neraka rumah tangga yang berbeda. Bagi para petani, yang merupakan sebagian besar penduduk, kurangnya privasi seringkali merupakan masalah kelangsungan hidup dan ruang fisik. Rumah-rumah khas adalah struktur satu kamar dengan lantai tanah yang dipadatkan, yang harus dibagi tidak hanya dengan banyak anak dan kakek nenek yang sudah tua, tetapi juga dengan hewan ternak paling berharga yang membutuhkan perlindungan dari dingin. Malam pengantin, oleh karena itu, terjadi hanya beberapa meter dari anggota keluarga lainnya dalam kegelapan pekat yang tidak mampu menyembunyikan suara, napas, maupun gerakan. Keintiman romantis tidak mungkin terjadi karena desain arsitektur dan murni karena kebutuhan ekonomi. Di sini, kengerian tidak berasal dari ritual yang rumit atau seremonial, melainkan dari kebrutalan mentah kehidupan sehari-hari, kelelahan ekstrim setelah berhari-hari bekerja dari pagi hingga petang, dan kehadiran kematian serta penyakit yang terus-menerus hidup bersama dalam ruang sempit yang sama. Tindakan persatuan berubah menjadi sesuatu yang murni fungsional, tanpa misteri. Bagi kaum bangsawan dan kerajaan, sebaliknya, kurangnya privasi bersifat seremonial dan politis. Mereka memiliki kastel-kastel luas dengan ratusan kamar dan seluruh sayap yang kosong, tetapi etiket yang ketat melarang mereka menggunakannya untuk bersembunyi. Raja dan ratu harus terlihat karena tubuh fisik mereka mewakili tubuh negara. Hidup mereka adalah representasi teater yang berkelanjutan, di mana tirai tidak pernah diturunkan. Malam pengantin kerajaan adalah urusan negara yang didokumentasikan dengan cermat oleh duta besar asing, para abdi dalam, dan klerus. Para saksi ini mengirimkan surat-surat rinci kepada raja mereka sendiri atau kepada paus, menjelaskan kesehatan, penampilan fisik, dan perilaku pasangan pengantin diranjang. Pada tingkat masyarakat ini, manusia menghilang sepenuhnya di bawah beban mahkota dan gelar mereka yang menghimpit. Mereka direduksi menjadi fungsi biologis. Rahim untuk mengandung dan benih untuk melahirkan, tidak lebih. Dehumanisasi itu total, meskipun disamarkan dengan kemewahan, sutra, perjamuan, dan protokol yang kaku. Seorang ratu tidak memiliki hak atas kesopanan, seorang raja tidak memiliki hak atas kelemahan. Kutukan kejantanan. Trauma laki-laki jarang dibicarakan dalam konteks sejarah ini, yang secara beralasan tertutupi oleh penderitaan sistemik dan jauh lebih besar yang dialami perempuan, tetapi ada dimensi gelap dan menindas bagi mereka juga yang perlu dianalisis untuk memahami gambaran lengkapnya. Laki-laki abad pertengahan terjebak dalam definisi maskulinitas yang kaku, rapuh, dan beracun. Mereka diharapkan menjadi prajurit dominan di medan perang dan kekasih yang tak kenal lelah, yang mampu menghasilkan anak laki-laki segera.
Malam pernikahan adalah ujian api mereka di hadapan masyarakat dan di hadapan Tuhan. Ketakutan akan kegagalan, ketidakmampuan untuk bertindak yang disebabkan oleh kecemasan panggung, konsumsi alkohol berlebihan di pesta, atau sekadar ketakutan adalah bayangan konstan yang menghantui para pengantin pria. Mentalitas pada masa itu tidak mengaitkan kegagalan ini dengan penyebab psikologis atau biologis normal, melainkan dengan kekuatan supernatural. Ketakutan akan sihir itu nyata dan terasa. Mereka sangat percaya pada Ligadura de Agujetas, sebuah mantra di mana seorang penyihir atau musuh yang iri mengikat simpul pada tali sambil mengucapkan kutukan untuk mencegah pria tersebut menggauli istrinya. Pengobatan pada masa itu, sebuah perpaduan berbahaya antara takhayul kuno dan kesalahan ilmiah, menawarkan pengobatan yang saat ini kita anggap menjijikkan dan berbahaya untuk memastikan kejantanan. Para pria menggunakan salep beracun yang menyebabkan luka bakar, mengonsumsi ramuan herbal yang tidak dikenal, dan mengucapkan mantra-mantra putus asa. Jika seorang pria gagal menggauli istrinya, dia tidak hanya menghadapi kekecewaan pribadi, tetapi juga menghadapi ejekan kejam dari teman-temannya dan intervensi hukum serta hukuman dari gereja. Pengadilan gerejawi memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pemeriksaan fisik pada bagian intim mereka untuk menentukan apakah dia secara struktural mampu bereproduksi, sebuah proses yang sangat memalukan yang menghilangkan semua martabat individu dan mereduksinya menjadi ternak. Kami akan membahas lebih lanjut secara rinci tentang pengadilan ini nanti, tetapi cukuplah untuk mengatakan di sini bahwa tekanan untuk tampil di malam pernikahan di bawah pengawasan publik dapat menghancurkan jiwa seorang pria muda, membawanya pada perilaku kekerasan dan tidak menentu sebagai mekanisme pertahanan patologis terhadap rasa tidak aman dan malunya sendiri. Maka malam pernikahan abad pertengahan berlangsung bukan sebagai mimpi romantis dua kekasih, melainkan sebagai jaga malam yang tegang, menyakitkan, dan diawasi. Saat fajar menyingsing, ketika lilin lemak telah habis terbakar dan para tamu tidur karena mabuk di aula, pasangan itu ditinggalkan sendirian untuk pertama kalinya, tetapi kerusakan dalam hubungan mereka sudah terjadi. Fondasi pernikahan mereka tidak didasarkan pada kepercayaan, kesabaran, atau kasih sayang, melainkan pada paksaan sosial dan pemenuhan ketat kewajiban publik. Mereka saling memandang bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai orang asing yang dipaksa untuk berbagi takdir, dipersatukan oleh rantai tak terlihat, namun tak terputus yang ditempa oleh kepentingan keluarga mereka. Malam pertama itu menetapkan nada suram untuk sisa hidup mereka. Sang wanita mempelajari pelajaran brutal bahwa tubuhnya bukan miliknya. Sang pria mempelajari bahwa nilainya sebagai manusia hanya terletak pada kemampuannya untuk mendominasi dan bereproduksi. Kesunyian canggung yang mengikuti ritual-ritual bising itu penuh dengan kata-kata tak terucap, dengan kebencian yang akan tumbuh seperti gulma seiring berjalannya tahun. Sejarah resmi yang ditulis dalam buku-buku silsilah akan mencatat tanggal pernikahan dan kelahiran anak pertama, tetapi dengan mudah akan menghapus ketakutan, rasa sakit, dan kesepian yang mendalam di antara jam-jam itu. Namun, untuk benar-benar memahami masyarakat abad pertengahan, kita harus melihat justru pada ruang-ruang gelap itu, di mana tradisi melahap kepolosan dan di mana malam pernikahan meninggalkan bekas luka tak terlihat yang tidak dapat sepenuhnya dihapus oleh waktu maupun kelupaan. Apa yang terjadi jika penyempurnaan pernikahan gagal secara definitif? Atau jika salah satu pihak mencari jalan keluar dengan putus asa melalui pembatalan gerejawi, membuka pintu ke tingkat kengerian yudisial dan fisik yang baru? Uji impotensi dan kongres intim di hadapan saksi-saksi, fenomena yang begitu aneh, invasif, dan memalukan sehingga layak dianalisis dengan kacamata pembesar sejarah. Ketika cahaya fajar masuk melalui jendela-jendela batu, menghilangkan bayangan malam pernikahan, bagi banyak pasangan penderitaan belum berakhir, itu hanya berganti panggung. Jika ranjang pernikahan telah menjadi teater invasi sosial, apa yang terjadi selanjutnya ketika penyempurnaan pernikahan dipertanyakan menjadi kengerian yudisial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern?
Sejarah sekolah telah mengajari kita untuk melihat abad pertengahan melalui keagungan katedral gotiknya dan epik perang salibnya, tetapi dalam arsip-arsip berdebu dan terlupakan dari pengadilan-pengadilan gerejawi, tersembunyi kebenaran yang jauh lebih tidak nyaman dan jasmaniah. Obsesi mutlak hukum kanon terhadap mekanisme tubuh manusia. Apa yang tidak semua orang tahu adalah bahwa ketika spray tidak menunjukkan darah yang diharapkan atau ketika tahun-tahun berlalu dan pewaris tidak kunjung tiba, pernikahan berhenti menjadi sakramen suci untuk berubah menjadi kasus forensik yang dingin dan menghitung. Keintiman berpindah dari kamar tidur ke ruang sidang, di mana para klerus, pengacara, dan bidan berdebat dengan dingin secara klinis tentang detail-detail kehidupan perkawinan yang paling memalukan dan pribadi. Tidak cukup bahwa seorang istri mengeluh kepada uskup tentang dinginnya suaminya, atau bahwa seorang suami menyesali secara publik kemandulan istrinya. Pada suatu masa di mana pernikahan tidak dapat dipisahkan dan suci, kecuali untuk alasan-alasan yang sangat spesifik dan serius, ketidaksempurnaan pernikahan adalah salah satu dari beberapa kunci utama untuk membuka sangkar persatuan yang tidak bahagia. Namun memutar kunci itu membutuhkan melewati neraka birokrasi dari rasa malu publik. Masyarakat yang telah mengawasi masuknya ke ranjang pernikahan sekarang menuntut untuk memeriksa konsekuensi biologis dari apa yang terjadi atau tidak terjadi di dalamnya. Demikianlah lahirnya persidangan impotensi dan kongres-kongres terkenal di hadapan saksi-saksi, bab-bab dalam sejarah hukum Eropa yang hari ini tampak seperti diambil dari mimpi buruk distopia atau fiksi sesat, tetapi yang merupakan kenyataan pahit bagi pria dan wanita yang terperangkap dalam persatuan yang gagal. Prosesnya dimulai dengan tuduhan formal. Jika seorang wanita mengklaim bahwa suaminya tidak mampu memenuhi tugas perkawinannya, pengadilan tidak menerima perkataannya sebagai bukti yang cukup. Kata-kata seorang wanita memiliki sedikit bobot hukum. Kemudian dimulailah penyelidikan yang memalukan. Pertama, pria itu menjalani pemeriksaan fisik oleh juri yang terdiri dari bidan dan dokter. Para pemeriksa ini harus mengamati, menyentuh, dan terkadang menstimulasi terdakwa untuk memverifikasi apakah tubuhnya merespon seperti yang diharapkan. Semua ini terjadi di ruangan yang dingin, di bawah pengawasan juru tulis yang mencatat setiap reaksi atau ketiadaannya. Bayangkan tingkat stres dan dehumanisasi. Seorang pria dikelilingi oleh orang asing yang menilai nilainya hanya berdasarkan respons fisiologis yang tidak disengaja. Tetapi jika tes ini tidak meyakinkan, atau jika suami mengklaim bahwa ketidakmampuannya hanya bersifat sementara atau disebabkan oleh mantra khusus yang dilancarkan oleh seorang penyihir cemburu, gereja dapat memerintahkan tes definitif. Kongres. Istilah ini, yang terdengar formal dan diplomatik, menyembunyikan kenyataan yang mengerikan. Pasangan itu harus mencoba mengonsumasi pernikahan lagi, tetapi kali ini bukan dalam privasi rumah mereka, melainkan di tempat netral yang ditentukan oleh pengadilan, dan yang paling mengejutkan, mereka harus melakukannya di hadapan saksi ahli. Para bidan terkadang ditemani oleh dokter atau perwakilan uskup, tetap berada di ruangan, terkadang di balik tirai tipis, terkadang mengamati secara langsung untuk mengesahkan apakah persatuan itu benar-benar terjadi. Mereka memiliki instruksi untuk memverifikasi penetrasi dan ejakulasi cairan vital. Tekanan psikologis pada pasangan itu tidak terbayangkan. Mereka diminta untuk melakukan tindakan keintiman dan koneksi di bawah kondisi laboratorium, diamati seperti hewan ternak. Dalam keadaan ini, kegagalan hampir menjadi jaminan yang menyebabkan pembatalan pernikahan dan stigma publik bagi pria sebagai impoten, sebuah label yang menghancurkan kehormatannya dan kapasitas hukumnya untuk menikah lagi atau mewarisi dalam kasus-kasus tertentu. Pengadilan-pengadilan ini mengungkapkan aspek paling mengontrol dari masyarakat abad pertengahan. Tubuh manusia bukan milik individu, itu adalah aset komunitas dan gereja. Seksualitas hanya sah jika memenuhi fungsi reproduktif dan hukum. Setiap penyimpangan, setiap kegagalan dalam mesin biologis harus diungkap, diadili, dan diperbaiki. Catatan-catatan pengadilan ini yang masih tersimpan di arsip-arsip Eropa, penuh dengan deskripsi grafis dan menyedihkan tentang pasangan yang alih-alih cinta, hanya berbagi rasa malu karena diperiksa sebagai spesimen cacat.
Warisan dari praktik-praktik ini adalah pengingat yang kuat tentang bagaimana institusi dapat menginvasi ruang paling sakral dalam kehidupan pribadi atas nama ketertiban dan tradisi. Malam pernikahan dan konsekuensi hukumnya bukanlah momen perayaan cinta, melainkan mekanisme kontrol sosial yang dirancang untuk memastikan bahwa properti dan garis keturunan mengalir tanpa gangguan, tanpa memedulikan biaya manusia, emosional dan psikologis yang dibayar oleh orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Bekas luka dari pengalaman-pengalaman ini tidak berdarah seperti luka pedang, tetapi melumpuhkan jiwa dengan efektivitas yang sama, meninggalkan pria dan wanita yang hancur di dunia yang tidak memiliki belas kasihan untuk kelemahan maupun ruang untuk keintiman sejati. Inkuisisi tubuh bidan dan dokter. Ketika keraguan muncul tentang keabsahan pernikahan karena kurangnya pemenuhan perkawinan, gereja mengaktifkan mekanisme investigasi invasif yang hari ini akan tampak seperti mimpi buruk distopia bagi kita. Kata-kata pasangan suami istri tidak cukup, iman menuntut bukti empiris. Disinilah peran wanita bijaksana yang umumnya dikenal sebagai bidan dan kemudian dokter yuris masuk ke dalam permainan. Mari kita bayangkan adegan itu secara rinci. Seorang wanita muda, mungkin ditolak oleh suaminya atau tidak mampu hamil, dibawa ke sebuah ruangan pribadi di bawah perintah ketat seorang hakim gerejawi. Di sana, sekelompok bidan terhormat dari komunitas memiliki tugas yang tidak menyenangkan untuk memeriksa tubuhnya. Mereka harus menentukan, melalui sentuhan dan penglihatan, apakah dia mempertahankan keperawanan utuhnya atau apakah ada hambatan fisik yang terlihat untuk persatuan. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa kehalusan atau kebersihan kedokteran modern dan syarat dengan prasangka takhayul, merupakan pelanggaran martabat manusia yang dilegalkan. Laporan terperinci disusun yang kemudian dibacakan dengan suara keras di pengadilan, menggambarkan anatomi intim wanita di hadapan audiens yang seluruhnya laki-laki terdiri dari klerus dan juru tulis. Bagi wanita abad pertengahan yang kehormatannya secara intrinsik terikat pada kesopanannya, proses ini setara dengan kematian sosial dalam hidup. Namun, para pria tidak luput dari pengawasan. Jika istri mengklaim bahwa pernikahan tidak terlaksana karena kesalahan suami, sang suami harus menjalani pemeriksaan memalukan atas kejantanannya sendiri. Catatan pengadilan York dari abad ke-14 misalnya berisi deskripsi grafis dan kejam di mana para bidan bersaksi tentang kondisi fisik para tertuduh, menggunakan istilah merendahkan seperti kendur, tidak berguna atau layu. Pria diharapkan menunjukkan kemampuannya di tempat di bawah tatapan kritis orang asing yang memanipulasi tubuhnya seolah-olah ternak di sebuah pameran. Kejantanan yang dalam budaya ksatria merupakan sinonim dari kekuatan, kekuasaan, dan kendali, direduksi menjadi fungsi biologis sederhana yang terekspos pada cemoohan publik. Sang prajurit atau bangsawan kehilangan seluruh aura otoritasnya pada saat keintimannya diukur dan dinilai tidak memadai oleh komite wanita tua. Namun kengerian mencapai puncaknya di Prancis pada abad ke-16 dan ke-17 dengan praktik hukum yang dikenal sebagai kongres. Ketika pemeriksaan fisik awal tidak menghasilkan kesimpulan, pengadilan memerintahkan ujian terakhir. Pasangan harus mencoba mewujudkan pernikahan di hadapan saksi ahli, umumnya dokter, bidan, dan petugas pengadilan. Ini bukan upacara simbolis seperti upacara ranjang pengantin, melainkan ujian yudisial tentang kinerja mekanis. Pasangan itu dibawa ke tempat netral, seringkali rumah yang ditunjuk oleh pengadilan. Di sana, mereka diberi waktu tertentu untuk melakukan tindakan suami istri, sementara para saksi menunggu, terkadang di balik sekat kain tipis, terkadang di ruangan yang sama, mengamati dalam diam. Sulit membayangkan situasi yang lebih dirancang untuk kegagalan total. Tekanan psikologis pada suami sangat menghancurkan. Mengetahui bahwa kehormatan, pernikahan, dan warisannya sepenuhnya bergantung pada kinerjanya pada saat itu, kecemasan seringkali justru menyebabkan apa yang ingin disangkal, ketidakmampuan fisik. Jika pria itu gagal, putusannya sangat menghancurkan, pernikahan dinyatakan batal, dan dia secara publik dicap sebagai impoten. Ini tidak hanya mencegahnya menikah lagi dengan wanita itu, tetapi seringkali melarangnya menikah dengan wanita lain manapun, karena ketidakmampuannya dianggap permanen dan merupakan halangan kanonik.
Penghinaan itu total dan mutlak. Ada kasus-kasus yang terdokumentasi tentang pria yang setelah gagal dalam kongres mengasingkan diri selamanya atau mengambil keputusan tragis untuk bunuh diri karena rasa malu yang tak tertahankan. Para wanita, di sisi lain, harus menanggung menjadi bagian dari tontonan grotesk ini, diubah menjadi alat bukti daripada diperlakukan sebagai istri. Praktik ini begitu memalukan dan rentan terhadap korupsi serta kesalahan sehingga akhirnya dihapus, tetapi selama puluhan tahun ia berfungsi sebagai senjata terakhir dari sistem yang mengutamakan biologi di atas kemanusiaan. Apa yang membuat situasi ini semakin mengerikan adalah penjelasan yang diberikan masyarakat abad pertengahan terhadap kegagalan-kegagalan ini. Di era prasejarah, ketidakmampuan tiba-tiba untuk mewujudkan pernikahan tidak dilihat sebagai masalah medis atau psikologis yang berasal dari stres, melainkan sebagai perbuatan jahat. Dikisahkan tentang nouement de l'aiguillette atau pengikatan tali sepatu, sebuah mantra gelap di mana seorang penyihir atau musuh mengikat simpul pada seutas tali sambil memanggil entitas iblis untuk mencegah pria itu dapat bersetubuh dengan istrinya. Ini menambah lapisan teror supernatural pada drama rumah tangga. Pasangan itu tidak hanya menghadapi rasa malu sosial, tetapi juga ketakutan mendalam akan terkutuk. Mantra penangkal dicari, ziarah putus asa dilakukan, dan ramuan berbahaya dikonsumsi. Gereja, terjebak antara doktrin hukumnya dan kepercayaannya pada hal-hal demonis, seringkali memvalidasi ketakutan ini. Seorang pria yang tidak mampu bukan hanya suami yang gagal, dia bisa menjadi korban sihir atau, lebih buruk lagi, seorang pendosa yang dihukum oleh ilahi. Suasana takhayul ini mengubah kamar tidur menjadi medan perang spiritual, di mana ketakutan akan hal yang tak terlihat melumpuhkan setiap upaya keintiman alami. Kecurigaan sering jatuh pada kekasih yang marah atau kerabat yang iri, menghancurkan kepercayaan dalam komunitas dan menabur paranoia. Untuk memahami bahwa kengerian ini bukanlah anekdot terisolasi dari petani anonim, cukup melihat puncak kekuasaan. Sejarah Eropa dibentuk sebagian besar oleh apa yang terjadi atau tidak terjadi pada malam pernikahan kerajaan. Kasus Enrique keempat dari Kastilia, yang dikenal kejam dalam sejarah sebagai si impoten, adalah contoh tragis. Ketidakmampuannya untuk menyelesaikan pernikahan pertamanya dengan Blanca dari Navarra menyebabkan pembatalan yang memalukan setelah bertahun-tahun rumor dan pemeriksaan fisik invasif. Ketika ia menikah untuk kali kedua dan memiliki seorang putri, Joanna, bayangan ketidakmampuannya sebelumnya menyebabkan musuh-musuhnya mengklaim bahwa anak itu bukan miliknya, melainkan dari seorang kekasih, menjulukinya La Beltraneja. Perselisihan tentang keintiman raja ini memicu perang saudara berdarah yang berpuncak pada naiknya saudara tirinya, Isabel la Katolika. Sejarah Spanyol berubah secara radikal karena disfungsi intim seorang raja dan kekejaman yang dengannya hal itu terungkap. Kasus Catalina dari Aragon dan Pangeran Arthur dari Inggris bahkan lebih penting lagi. Setelah malam pernikahan mereka, Arthur menyombongkan diri dengan frasa muda tentang telah berada di Spanyol, sebuah metafora untuk penyempurnaan, tetapi meninggal tak lama kemudian. Puluhan tahun kemudian, ketika Catalina menikah dengan saudara laki-laki Arthur, Enrique ke-8 yang terkenal, dan tidak berhasil memberinya pewaris laki-laki, malam pernikahan pertama itu kembali menjadi pusat debat geopolitik global. Apakah pernikahan dengan Arthur telah disempurnakan atau belum? Catalina bersumpah sampai ranjang kematiannya bahwa dia tiba di ranjang Enrique dalam keadaan utuh, sementara raja mencari saksi-saksi tua yang mengingat lelucon pagi berikutnya untuk membuktikan sebaliknya dan membatalkan pernikahannya. Obsesi seorang raja terhadap detail ginekologi dari satu malam yang terjadi 20 tahun yang lalu memicu skisma gereja Inggris dan mengubah peta agama barat selamanya. Privasi Catalina dikorbankan di altar politik, menunjukkan bahwa bahkan para ratu pun tidak memiliki kendali atas sejarah intim mereka sendiri. Di luar pengadilan dan istana ada penderitaan diam-diam dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi pada pasangan yang berhasil menyelesaikan pernikahan tetapi dengan harga trauma mendalam? Jawabannya terletak pada dinginnya banyak rumah tangga abad pertengahan yang digambarkan dalam kronik. Kekerasan atau paksaan pada malam pernikahan seringkali menciptakan jurang yang tak terjembatani antara suami istri.
Wanita itu yang telah belajar mengasosiasikan tindakan perkawinan dengan rasa sakit, malu, dan kewajiban menarik diri secara emosional. Pria itu frustrasi karena kurangnya kasih sayang atau menanggung rasa bersalah atas kebrutalannya sendiri, mencari hiburan di luar rumah atau mengabdikan diri pada perang dan pekerjaan. Maka terciptalah dinamika orang asing yang tinggal bersama di bawah satu atap. Literatur pada masa itu kadang-kadang mengagungkan cinta kesatria, cinta yang diidealkan dan tidak terpenuhi terhadap seorang wanita yang jauh, justru karena cinta perkawinan yang sesungguhnya seringkali merupakan transaksi yang mengecewakan dan menyakitkan. Ranjang, jauh dari menjadi tempat pertemuan, adalah pengingat malam akan pelanggaran kehendak. Banyak pria dan wanita mengakhiri hari-hari mereka dengan terobsesi pada agama, mencari dalam cinta ilahi penghiburan dan pemahaman yang telah ditolak secara brutal oleh cinta manusia sejak malam pertama mereka bersama. Bagi wanita yang tidak berhasil hamil setelah malam itu, stigma itu berlipat ganda. Dalam masyarakat yang hampir secara eksklusif menyalahkan wanita atas kurangnya anak, sterilitas atau barrenness seperti yang dikatakan dalam bahasa Inggris kuno, dipandang sebagai hukuman ilahi. Mereka menanggung pengobatan yang memalukan, ziarah paksa, dan ancaman penolakan yang terus-menerus. Malam pernikahan bukan hanya peristiwa sekali. Itu adalah hukuman yang menentukan nilai mereka selama sisa keberadaan mereka. Kebangkitan kesadaran dan akhir teater publik. Bagaimana kemanusiaan lolos dari siklus kengerian publik ini? Jawabannya tidak terletak pada satu peristiwa saja, melainkan pada transformasi mentalitas kolektif yang lambat dan menyakitkan. Itu bukan perubahan mendadak di mana cahaya menghilangkan kegelapan dari satu hari ke hari berikutnya, melainkan evolusi kesadaran yang lambat yang membutuhkan waktu berabad-abad untuk berkembang. Menjelang akhir abad ke-17 dan selama abad ke-18, angin perubahan mulai bertiup di Eropa. Dengan kedatangan pencerahan dan perubahan yang halus namun kuat dalam sensitivitas religius dan filosofis, gereja dan negara mulai sangat perlahan menarik diri dari kamar tidur. Gagasan tentang individu sebagai entitas yang terpisah dari klan dan haknya atas ruang internal yang sakral mulai menguat. Para teolog dan pemikir mulai berpendapat bahwa kesopanan dan kerahasiaan adalah kebajikan yang lebih unggul daripada transparansi hukum. Masyarakat mulai memahami bahwa ada pintu-pintu tertentu yang harus tetap tertutup untuk menjaga martabat manusia. Titik balik hukum paling signifikan terjadi di Prancis. Kongres yang terkenal, praktik yudisial menjijikkan yang memungkinkan pengadilan memerintahkan pemeriksaan fisik potensi di hadapan para ahli, akhirnya dihapuskan pada Februari 1677. Keputusan ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari beberapa kasus skandal yang mengguncang masyarakat kelas atas. Yang paling terkenal adalah kasus Marquis de Langeais yang setelah gagal secara memalukan dalam tes publik dan dinyatakan tidak mampu, menikah lagi dan memiliki 7 anak dengan istri barunya. Fakta ini membuktikan kepada dunia kefatalan mutlak tes tersebut dan kekejaman yang tidak perlu dalam menundukkan biologi manusia yang aneh dan kompleks pada pemeriksaan publik di bawah tekanan. Sedikit demi sedikit, kedokteran menjadi lebih ilmiah dan kurang bersifat inkuisitorial. Dokter mulai menggantikan pendeta dalam memahami tubuh. Kehadiran saksi di kamar pengantin yang selama berabad-abad merupakan persyaratan hukum yang sangat diperlukan untuk mengesahkan persatuan dan menjamin warisan, berubah dari norma menjadi kebiasaan folklor di daerah pedesaan. Seiring waktu, itu berubah menjadi peninggalan yang tidak enak dipandang, tradisi biadab yang ditolak dengan keras oleh generasi baru yang dididik dalam nilai-nilai privasi yang muncul. Untuk memahami besarnya penderitaan ini, sangat penting untuk melihat melampaui batas-batas Eropa abad pertengahan dan mengamati bagaimana budaya lain mengelola momen kritis ini. Obsesi terhadap kemurnian dan pemeriksaan fisik tidak eksklusif di Barat, meskipun metodenya bervariasi secara drastis, mengungkapkan bahwa kontrol atas keintiman adalah fenomena global yang didorong oleh ketakutan patriarki. Jika kita melihat ke timur, di Tiongkok Kekaisaran, kita menemukan sistem yang sama-sama kaku, tetapi secara struktural berbeda. Di sana, tekanan bukan bersifat yudisial atau publik dalam pengertian Eropa, melainkan sangat bersifat keluarga.
Pengantin wanita tidak menghadapi pengadilan hakim, melainkan penghakiman yang tak kenal ampun dari ibu mertua. Bukti kesucian tidak dipamerkan dari balkon kepada rakyat, melainkan disajikan secara pribadi kepada matriark keluarga suami. Jika bukti tidak muncul, rasa malu menimpa keluarga pengantin wanita dengan kekuatan yang menghancurkan. Namun, tidak seperti di Eropa, di mana pembatalan adalah proses hukum publik. Di Tiongkok, kegagalan seringkali mengakibatkan wanita tersebut diturunkan ke posisi pelayanan di dalam rumah tangga, menjadi orang buangan yang tidak terlihat, atau dalam kasus ekstrem, dikembalikan ke keluarganya, yang sama dengan kematian sosial. Di dunia Islam pada masa yang sama, dinamikanya berbeda karena konsep suci privasi di rumah. Al-Quran dan tradisi menetapkan batasan ketat terhadap invasi privasi rumah tangga. Meskipun keperawanan sangat dihargai, pengungkapan detail intim di depan umum sering dianggap sebagai bentuk tidak hormat dan dosa itu sendiri. Namun, dalam interpretasi suku dan budaya pra-Islam tertentu yang bertahan, praktik memamerkan spray juga ada, tetapi memiliki nuansa kehormatan suku lebih dari sekadar prosedur hukum birokrasi. Perbedaan utamanya terletak pada kenyataan bahwa di Eropa, gereja dan negara memasuki ruangan. Di budaya lain, keluargalah yang menjaga pintu. Sangat menarik dan menakutkan untuk membandingkan praktik-praktik ini dengan suku-suku di dataran Amerika Utara atau masyarakat pulau di Pasifik sebelum kontak Eropa. Di banyak budaya ini, transisi ke kehidupan berpasangan diperlakukan dengan naturalitas yang dianggap skandal oleh orang Eropa. Privasi memang ada, tetapi bukan seperti tembok bata, melainkan sebagai rasa hormat komunal. Gagasan bahwa seorang hakim harus memeriksa tubuh seorang pria untuk melihat apakah dia layak untuk menikah akan dianggap sebagai kegilaan yang tak terpahami. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kengerian yang dialami Eropa bukanlah kondisi alami manusia, melainkan konstruksi sosial spesifik yang lahir dari obsesi terhadap properti, warisan, dan dosa. Faktor yang jarang disebutkan dalam buku sejarah, tetapi sangat penting untuk melepaskan diri dari kengerian ini, adalah perubahan dalam arsitektur rumah kita sendiri. Selama abad pertengahan dan awal Renaissance, kamar-kamar tidaklah pribadi. Rumah-rumah dirancang dengan kamar-kamar yang saling terhubung. Untuk pergi dari satu ruangan ke ruangan lain, Anda harus melewati kamar tidur seseorang. Lorong tidak ada seperti yang kita kenal sekarang di sebagian besar tempat tinggal. Penemuan dan popularisasi lorong dalam arsitektur domestik abad ke-18 dan ke-19 adalah revolusi yang hening. Tiba-tiba, setiap kamar memiliki satu-satunya pintu yang mengarah ke ruang netral. Ini memungkinkan, untuk pertama kalinya, konsep isolasi sejati. Kamar tidur menjadi tujuan akhir, bukan tempat lewat. Hambatan fisik ini memperkuat hambatan psikologis. Jika arsitektur memungkinkan untuk menutup pintu dan benar-benar sendirian, masyarakat pada akhirnya harus menerima bahwa apa yang terjadi di balik pintu itu adalah urusan eksklusif penghuninya. Perubahan fisik ini bertepatan dengan munculnya romantisisme. Konsep pernikahan karena cinta, meskipun butuh berabad-abad untuk sepenuhnya terkonsolidasi, mulai mengikis gagasan pernikahan sebagai transaksi komersial murni atas tanah dan gelar. Ketika kasih sayang timbal balik menjadi bahan yang diperlukan dan dihargai, paksaan di malam pernikahan berhenti dipandang sebagai kewajiban alami untuk diakui sebagai pelecehan sistemik yang sesungguhnya. Sastra dan seni mulai menggambarkan persatuan bukan sebagai kontrak yang ditandatangani dengan darah, melainkan sebagai perpaduan jiwa. Namun kita harus berhati-hati dan tidak mengidealkan kemajuan. Berakhirnya inspeksi publik di era Victoria membawa serta jenis teror baru, teror ketidaktahuan. Bandul berayun dari ekstrem pameran total ke ekstrem keheningan mutlak. Para ibu Victoria yang trauma dengan pendidikan Puritan mereka sendiri sering mengirim putri-putri mereka ke pernikahan tanpa menjelaskan apapun tentang sifat kehidupan pernikahan, hanya menasihati mereka untuk menutup mata dan memikirkan Inggris. Jika pengantin abad pertengahan menderita karena kurangnya privasi, pengantin Victoria menderita karena kurangnya pengetahuan, menghadapi malam pernikahan dengan ketakutan yang lahir dari disinformasi total, terkadang percaya bahwa dia sedang mengalami serangan mengerikan alih-alih tindakan cinta. Gema praktik-praktik kuno ini membutuhkan waktu lama untuk menghilang dan di beberapa tempat masih bergema.
tes keutuhan fisik bertahan di budaya pedesaan tertentu di Eropa Timur dan Mediterania hingga masa yang sangat baru, jauh memasuki abad ke-20. Tekanan sosial terhadap kesuburan masih menjadi beban berat dan mencekik di banyak masyarakat saat ini, di mana seorang wanita tanpa anak dipandang tidak lengkap atau cacat, sisa langsung dari mentalitas yang hanya menghargai istri sebagai wadah untuk ahli waris. Bahkan hari ini, di komunitas tertutup dan sangat tradisional di seluruh dunia, terdengar kisah-kisah ritual yang secara mengganggu mengingatkan kita pada abad pertengahan. Upacara di mana para wanita tua menunggu di luar pintu atau di mana bukti visual dari penyempurnaan dituntut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan antara kontrol kolektif dan kebebasan individu belum berakhir, itu hanya berubah panggung. Saat merenungkan sejarah kengerian malam pernikahan abad pertengahan, kita dihadapkan pada cermin gelap evolusi kita sendiri. Sepanjang perjalanan sejarah yang luar biasa ini, dari kontrak dingin dan pengantin anak hingga pengadilan yang mengerikan dan sprei yang ternoda, kita telah menceritakan perjuangan titanik umat manusia untuk merebut kembali martabat intimnya sendiri. Kita telah melihat bagaimana hukum, agama, dan adat bersekongkol untuk merampas momen paling rentan dari orang-orang. Sangat penting untuk memahami bahwa bukan monster yang melanggengkan kebiasaan ini, itu adalah masyarakat yang terperangkap dalam ketakutan. Ketakutan akan kepunahan garis keturunan, ketakutan akan sifat manusia yang tidak terkendali, ketakutan akan apa yang tidak dapat dilihat atau diundangkan, dan ketakutan akan kehilangan status. Dalam upaya putus asa mereka untuk mengendalikan masa depan melalui keturunan yang terjamin, mereka menghancurkan masa kini dan kebahagiaan pasangan yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah resmi ditulis dengan tanggal penobatan dan pertempuran yang dimenangkan, tetapi sejarah manusia yang sejati terasa di kulit, dalam teror berdebar-debar di sebuah ruangan yang diterangi lilin dan dalam keheningan yang berat di kamar-kamar tidur di mana tidak ada cinta, hanya kewajiban. Hari ini ketika kita menutup pintu kamar kita dan menganggap remeh keamanan privasi kita, kita menikmati hak istimewa luar biasa yang membutuhkan berabad-abad penderitaan untuk ditaklukkan. Ini bukan hadiah alami, ini adalah kemenangan budaya. Suara-suara gadis-gadis yang dipaksa dewasa sebelum waktunya, pria-pria yang dipermalukan secara publik karena tidak memenuhi standar kejantanan yang mustahil, dan wanita-wanita yang tunduk pada pengawasan invasif para bidan telah meredup seiring waktu. Namun gema mereka tetap ada sebagai peringatan konstan. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa keintiman itu rapuh. Mereka mengajarkan kita bahwa martabat pribadi harus dilindungi dengan gigih dari tuntutan kolektif, baik itu negara, keluarga besar, atau opini publik. Mereka mengingatkan kita bahwa pada akhirnya pernikahan atau persatuan pasangan tidak boleh menjadi pertunjukan untuk publik, bukan urusan negara, bukan pula transaksi komersial, melainkan sebuah tempat suci tertutup bagi dua orang. Abad pertengahan telah berlalu dengan obor berasapnya, takhayulnya, dan bayang-bayang panjangnya. Tetapi perjalanan dari teror ritual publik menuju kedamaian kebebasan individu adalah mungkin salah satu pencapaian peradaban barat yang paling sunyi dan penting. Mengingat kengerian ini bukan hanya sekadar latihan keingintahuan morbid atau hiburan sejarah, ini adalah tindakan pengakuan. Ini adalah penghormatan yang diperlukan bagi mereka yang hidup, mencintai, dan menderita di masa di mana cinta adalah yang paling tidak penting dari semua persyaratan dan malam pernikahan adalah ujian terpanjang dan tergelap.